Halo, selamat pagi. Motovlog Kabupaten Solok. Di pagi yang syahdu ini saya akan mencoba mengeksplor kembali keindahan Danau Singkarak di Kabupaten Solok. Danau yang terbesar di Sumatera Barat. Bagaimana keseruan kami meliput explore di Danau Singkarak serta legendanya. Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe ya. Ya, ini adalah Danau Singkarak. Kita sudah sampai di sini sekarang sekitar jam 9 pagi. Nah, inilah awal masuk Danau Singkarak saat kita mulai masuk dari kota Solok, tepatnya di Kanagarian Kota Singkarak. Untuk mengakses ke Danau Singkarak ini dari kota Padang sekitar 2 jam, bisa melintasi Padang Panjang atau juga melintasi ke kota Solok. Berdasarkan data yang ada, belum ditemukan berapa kedalaman Danau Singkarak ini, karena kata orang di dalam danau ini akan ada terhubung antara Danau Singkarak dengan Danau Maninjau. Cuaca di pagi ini agak mendung dan kecenderungan gerimis. Kita sekarang masih berada di kota Singkarak, masih di Kabupaten Solok, menuju Kabupaten Tanah Datar. Di sepanjang jalan ini banyak sekali rumah makan yang menjajakan makanan dengan temanya dasarnya itu ikan gitu. Karena di sini yang terkenalnya yaitu ikan bilis, yaitu jenis ikan kecil endemik Danau Singkarak ini. Oke, di sini ada perlintasan kereta api juga, karena di sini dahulu masih aktif jalur dari Padang Panjang ke Salawaluto melalui Danau Singkarak. Oke, baiklah. Saya akan menceritakan cerita legenda yang ada di Danau Singkarak ini, mulai dari terbentuknya Danau Singkarak ini gitu. Berdasarkan cerita-cerita rakyat, dahulunya ini adalah lautan di mana bumi ini masih berupa laut, dan di sini ada pulau. Tinggallah sebuah keluarga yang sederhana dan kecenderungan keluarga miskin gitu. Nah, dan mempunyai nama anak kandung yang bernama Indra gitu. Si Indra ini adalah anak yang baik, anak yang taat kepada orang tuanya, dan kerjaannya setiap hari adalah nelayan. Bahkan hasil nelayannya itu dijual sebagai makanan untuk kebutuhan ekonomi keluarga ayah dan ibunya.
Nah, suatu ketika si Indra menyelamatkan seekor ayam dari cengkraman mangsanya, yaitu harimau. Dan ayam ini dirawat di rumahnya dan diberi makan, sehingga ayam ini sangat dekat dengan si Indra. Lambat laun mereka menjadi sahabat dan jadi sangat dekat kali, dengan sahabat karib dan sangat. Bentar, saya akan memotong ini dulu. Menjadi seorang sahabat. Tibalah pada suatu saat si Indra ini pergi ke laut atau ke danau ini, dan juga sampai untuk mencari ikan untuk tambahan masakan keluarganya. Lalu mendapatlah dia ikan beserta lokan dan hasil danau ini, dan dibawalah pulang. Karena saking laparnya, si Indra tertidur di rumah, dan ikan dan hasil bawahnya tadi diletakkan di dapur. Lalu keesokan harinya Indra kembali ke memancing, dan orang tuanya itu membuat makanan dari hasil pancingan anaknya tadi. Namun karena keserakan orang tuanya, makanan tersebut tidak dibagikan ke anaknya karena sudah tidak ada stoknya lagi gitu. Sampailah pulang si Indra melihat makanan tidak ada, dia merasa kecewa dan sangat marah kepada orang tuanya. Dia kecewa dan pergilah ke sebuah bukit yang sekarang itu namanya Ombilin. Di sana dia melepaskan kekesalannya bersama ayam yang dibawanya yang sahabatnya itu. Pergilah si Indra dengan ayamnya. Saking marahnya, ayam tadi membawa sebuah batu besar, dilemparkan ke atas udara dan dijatuhkan ke bawah lagi, sehingga terjadilah tsunami besar, dan batu tersebut membuat rongga atau goa besar hingga menembus Danau Maninjau, hingga lautan tersebut, yang di sini lautan, surut, airnya surut hingga menjadi sebuah danau kecil aja, dari laut menjadi danau gitu. Karena hasil dari batu tadi yang membuat air laut surut dan membawa airnya sampai sekarang yang dinamakan Jalaya itu Sungai Kampar. Makanya aliran Sungai Danau Maninjau ini sampai ke Riau sana, karena akibat lemparan batu dari ayam tadi menjadikan sebuah aliran Sungai Ombilin dan bermuara ke Sungai Kampar dan ke laut. Maka berdasarkan cerita orang-orang Tulu ini adalah laut yang kering sendiri menjadi danau gitu. Namun wallahu alam, ini adalah kepercayaan warga di sini. Ya, kita cuma bisa menerima cerita dari orang-orang tua kita dahulu. Nah, itulah cerita, tetapi banyak juga versi cerita lain awal muasal terbentuknya Danau Maninjau ini, termasuk dengan kerajaan Danau Singkarak gitu. Kerajaan Singkarak yang ada di dasar danau ini, yang dipercaya oleh masyarakat di sini. Ya, ini kita masih mengitari jalan sepanjang keliling Danau Singkarak ini.
bisa. Nah, inilah dia tapal batas antara Kabupaten Solok dengan tanah datar, karena Danau Singkarak ini dibatasi oleh 2 kabupaten. Nah, ini dia tapal batas memasuki Kabupaten Tanah Datar, Batu Sangkar. Apabila kalian ke sini bisa membawa oleh-oleh, yaitu ini berupa usaha apa ya, kasur atau boneka, atau juga di sini juga bisa membeli ikan bilis. Nanti kita akan berambilin untuk melihat ikan bilis tersebut. Hampir sepanjang jalan kita temui penjual boneka. Sedikit saran, pandai-pandailah menawar, pandai-pandailah nego dengan pedagang di sini. Kalau kalian bisa nego, bisa jadi kalian mendapatkan harga terbaik. Biasanya ini adalah perlintasan mobil dari Medan ke Jakarta juga, dan juga dari Bukit Tinggi. Jalurnya lumayan sempit ya, jadi harap hati-hati kalau untuk melewati jalur ini. Tidak jarang di sini banyak terjadi insiden-insiden kecelakaan mobil masuk danau. Seperti yang kita lihat tadi, tikungannya sangat meragukan. Dan jalur Singkarak ini menjadi ikon untuk event pariwisata Tour de Singkarak. Nah, makanya nama Singkarak ini diambil sebagai event sepeda bertaraf internasional yang nanti di tahun ini juga akan digelar pada bulan Agustus. Karena jalurnya sangat menarik dan pemandangannya sangat bagus. Di sepanjang jalan kita saksikan penjual boneka dan juga rumah makan. Dia pesona indahnya jalur Danau Maninjau. Sejauh mata memandang, hamparan danau tidak bertepi. Dan ini Danau Maninjau adalah danau terbesar nomor 2 di Sumatera setelah Danau Toba. Danau Singkarak, sorry, saya salah sebut tadi.
kita di sini berkabut, jadi pandangan untuk ke tengah. Sebenarnya kita di sini bisa menyaksikan Gunung Singgalang dan Merapi. Namun karena berkabut, ya pandangan terbatas, kita belum bisa kesempatan kali ini menyaksikan indahnya Gunung Merapi dari Singkarak ini. Nah, ini dia rumah makan yang terkenal, Surya Indah dan Tanjung Indah, di mana tempat pemberhentian mobil ke Jakarta melalui Danau Singkarak, karena di sini ada pulau sering menjadi ikon wisata di Danau Singkarak ini. Nah, itulah rumah makan yang sangat terkenal apabila kita menggunakan bus, karena setiap bus ini akan berhenti ke sana. Yang terkenal dengan ikan bindisnya, menunya bersama ikan masnya. Nah, ini ada, oh mungkin kalian nggak lihat tadi, ada proses penjemuran ikan bilis rata-rata. Nah, ini dia ikan bilis yang dikemas dalam bentuk kering. Ada yang jual bentuk kering, ada yang jual bentuk basah. Kalau basah sih takutnya tidak awet. Nah, ini juga pemberhentian bus ALS. Rumah makan Angin Berembus buat Om Pelanta Anco yang tadi kemarin request rumah makan Angin Berembus. Nah, kita udah lihatkan rumah makan tersebut. Nah, ini dia Pasar Ombilin, finish kita terakhir di trip mengitari Danau Singkarak. Kita harus belok ke Rambatan. Nah, ini dia Jembatan Ombilin. Dan di sini adalah PLTA Singkarak. Dan maksudnya PLTA Singkarak Mini ya, bukan PLTA Singkarak yang di Lubuk Alung, karena di juga ada tempat untuk PLTA Ombilin. Nah, ini dia PLTA Ombilin yang memenuhi kebutuhan stok listrik Kabupaten Solok dan sekitarnya. Oke, sampai sekian dulu perjalanan kita mengitari keliling Danau Singkarak. Mohon maaf ada salah kata dan pengucapan. Sampai jumpa lagi di trip selanjutnya. See you.